Baik, di sini kami akan melakukan presentasi analisis strategi dan algoritma. Materi yang kami ambil adalah coding short. Pertama-tama izinkan perkenalkan diri dari Arya, silakan. Saya Rabaus Panuntun dengan NIM akhir 155. Saya Yohanes Lukendrawan dengan NIM akhir 159. Saya Alexander Alma Santosa dengan NIM akhir 175. Saya Christopher Daniel Sembiring dengan NIM 183. Oke, kita mulai dari pengertian counting sort. Counting sort merupakan sebuah teknik pengurutan dengan cara menghitung jumlah kemunculan dari setiap data yang berada di dalam array. Pada algoritma ini, kita harus membuat sebuah array penampung untuk menyimpan jumlah kemunculan data, di mana ukuran dari array tersebut harus sejumlah dengan range angka yang bisa diinput oleh pengguna. Oke, sekarang kita masuk ke ilustrasinya. Untuk step 1, kita itu harus mencari tahu nilai tertinggi dari elemen-elemen yang ada. Dan di sini nilai tertingginya itu 5. Oke, step 2, kita itu harus menginisialisasi array baru yang di sini kami kasih nama count dengan panjang max plus 1. Jadi kalau di max-nya dari array yang bernama input itu 5 plus 1, jadi totalnya itu panjangnya itu 6. Array ini akan digunakan untuk menyimpan kemunculan elemen-elemen array masukan. Oke, kita lanjut ke step 3. Dalam count array ini, simpan hitungan setiap elemen unik dari array masukan pada indeks masing-masing. Sebagai contoh, hitungan elemen 2 dalam array masukan adalah 2. Jadi, simpan 2 pada indeks 2 dalam count array. Demikian juga, jumlah elemen 5 dalam array adalah 1. Maka, simpanlah 1 pada array. Step 4, simpan jumlah kumulatif atau jumlah awalan dari elemen-elemen dengan melakukan penambahan pada elemen dari indeks count array ditambah dengan elemen pada indeks sebelumnya. Sebagai contoh, untuk indeks 1, tambahkan elemen pada indeks 1 dan indeks sebelumnya, yaitu 0. Jadi, 2 ditambah 0 sama dengan 2. Contoh lagi, untuk indeks 2, tambahkan elemen pada indeks 2 dan indeks sebelumnya, yaitu 1. Jadi, 2 ditambah 2 sama dengan 4. Begitupun selanjutnya. Oke, saya akan melanjutkan penjelasan dari Chris. Sini kita akan masuk ke step 5. Tadi kita kan sudah menginisialisasi 2 array, yaitu input array dan juga count array. Dan sudah terbentuk seperti itu. Dan sekarang di step 5 ini kita akan membuat array baru yang bernama output array. Jadi output array ini akan menyimpan hasil algoritma sortnya ke dalam array baru. Ini jadi output array ini menjadi hasil akhir dari sorting yang kita buat ini. Nah, untuk memulai step 5 ini, pertama-tama kita perlu looping di input array, tapi kita mulai dari elemen terakhirnya. Jadi di sini visualisasinya akan kita lakukan dari kanan ke kiri. Sehingga kita mulai dari indeks 7 pada input array. Nah, pada indeks 7 input array ini, kita melihat isinya itu elemen angka 3. Angka 3 ini akan kita jadikan sebagai penunjuk pada array count array. Jadi angka 3 akan jadi penunjuk untuk indeks pada count array. Kita tunjuk yaitu indeks 3 pada count array. Indeks 3 itu isinya adalah angka 7 di dalam count array. Angka 7 ini lalu akan kita jadikan penunjuk di array output array. Tetapi angka 7 ini perlu kita kurangi dulu 1. Jadi 7 kurang 1 menjadi 6. Dan angka 6 ini akan kita simpan di dalam count array indeks 3 ini. Jadi angka 7-nya kita ubah jadi 6. Lalu angka 6 ini juga akan menjadi penunjuk di dalam output array-nya.
Jadi dari input array tadi kan elemennya angkanya 3. Angka 3 ini akan kita masukkan ke dalam output array di indeks ke-6. Seperti ilustrasi pada step 5 ini. Lalu untuk step 6 sama saja seperti step 5, tetapi untuk elemen berikutnya pada input array, yaitu indeks 6. Indeks 6 isinya angka 0. Angka 0 akan kita jadikan sebagai penunjuk pada count array. Kita cari di count array indeks 0. Indeks 0 pada count array isinya angka 2. Angka 2 ini kita kurangin 1, jadinya 1 kan. Lalu angka 1 ini akan menjadi penunjuk pada output array. Dan jangan lupa angka 1 ini disimpan di dalam count array-nya ini juga. Jadi angka 2-nya berubah jadi angka 1. Lalu angka 1 ini jadi penunjuk untuk indeks di output array. Jadi, angka 0 di input array kita masukkan pada output array di indeks pertama. Lalu semua langkah ini akan kita ulangi sampai semua elemen di input array sudah dimasukkan melalui proses ini. Sehingga pada statusnya kita akan ulangi sampai indeks ke 0. Nah, setelah semuanya dilalui sampai ke indeks 0, kita lihat di sini sampai indeks 0 isinya angka 2 melalui proses yang sama. Akhirnya output array terisi semua, dan pada output array kita dapat melihat bahwa semua elemennya sudah terurut dengan benar, mulai dari 0, 2, 3, lalu 5. Ya, kita akan lanjut ke bagian pseudocode. Jadi kita akan pertama buat array baru yang kita pakai sebagai auxiliary array saja ya. Namanya bebas, tapi di sini kita akan menamakan sebagai count array. Ukurannya itu adalah jumlah nilai tertinggi dari array yang kita ingin sort. Ditambahkan dengan 1, karena indeks dimulai dari 0. Kita isikan array baru ini, nilainya 0 semua. Lalu, kita akan traverse array yang kita ingin sort. Kita akan map setiap elemen tersebut menjadi jumlah kemunculan tiap nilai dari array, dari nilai-nilai yang berada di input array tersebut. Gunakan algoritma ini. Lalu kita akan lanjut untuk membuat array-nya, output array-nya. Output array-nya ini kita akan inisialisasi dengan ukuran sama seperti array yang kita ingin sorting. Lalu dari itu, kita akan traverse array yang input array dari belakang atau dari kanan ke kiri. Lalu kita akan isikan output array tersebut dengan nilai input array, tetapi sesuai dengan petunjuk count array. Count array tersebut kita akan gunakan sebagai petunjuk letak di mana kita akan menaruh nilai input array ke dalam output array. Jangan lupa gunakan -1 karena kita akan gunakan agar kita dapat reserve slot untuk nilai yang sama. Dan juga algoritma ini sudah dijelaskan dan sudah diilustrasikan di slide sebelumnya oleh teman saya. Lakukan tersebut dan jangan lupa dalam peletakannya jangan lupa perbarui count array agar dapat reserve tempat untuk nilai yang sama. Sehingga nilai yang sama semisal muncul lebih dari 1 kali tidak akan diletakkan di tempat yang sama. Dan dari itu kita akan masuk ke dalam analisis kompleksitasnya. Kita akan mulai dari kompleksitas waktu. Untuk semua kasus, emang kasusnya itu adalah O, N, M, N plus M, di mana N itu array yang kita ingin sortir, dan M itu adalah auxiliary array-nya. Untuk auxiliary space juga sama.
jika ingin mengetahui kenapa worst case-nya ada, itu terjadi jika semisal array kita itu tidak mirip-mirip angkanya. Semisal kita memiliki array 0, 1, 2, 3 dan tiba-tiba di tengah-tengah ada angka yang sangat besar seperti 100.000. Di situ akan memperbesar auxiliary space 100.000 padahal isinya hanya dikit. Sehingga tidak semua kasus dapat terpenuhi secara optimal. Lalu kita akan lanjut ke implementasi kodenya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi kode. Program di sini kami menggunakan bahasa pemrograman Java. Yang pertama, melakukan inisialisasi variabel dan array n dan m. N merupakan panjang array input, lalu menginisialisasikan m sebagai 0 yang akan menjadi array hitungan maksimum. Lalu di perulangan pertama, untuk mencari nilai maksimum di dalam array input dan disimpan dalam variabel m. Count array adalah array untuk menyimpan jumlah kemunculan dari setiap elemen di input array. Pada perulangan kedua, digunakan untuk mengisi count array. Setiap elemen dari input array digunakan sebagai indeks di count dan jumlah kemunculannya ditambahkan. Perulangan ketiga digunakan untuk menghitung jumlah kumulatif dari setiap elemen di count array. Lalu output array adalah untuk menyimpan hasil pengurutannya. Lalu untuk perulangan keempat dilakukan dari belakang ke depan pada inputan array. Setiap elemen yang dipindahkan ke posisi yang tepat di output array berdasarkan nilai kumulatif yang telah dihitung di count array. Kemudian nilai yang disesuaikan di count array dikurangi untuk menangani kemungkinan kemunculan duplikat. Selanjutnya. Lalu di sini class main dan running programnya. Di class main itu menampilkan fungsi main, array input, dianalisis, fungsi consorting dipanggil untuk mengurutkan array, lalu hasil pengurutan output dan dicetak. Dan di situ bisa kita lihat input array-nya itu acak di program main. Lalu untuk hasilnya urut dari yang terkecil sampai yang terbesar. Sekian presentasi dari kami. Jika ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih.